Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ruas TV di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, di hari ke-20 dari bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kita bersua lagi di channel tercinta kita ini, Ruas TV. Segmen kita pada siang hari ini adalah mentadaburi dan menafsirkan satu ayat yang terdapat di juz ke-29, tepatnya di surah Al-Mulk, dan tepatnya lagi di ayat yang ke-15. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwa, dia, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, yang telah menjadikan untuk kalian bumi dhalulan, takluk. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini takluk. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atas permukaan bumi itu. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan nikmatilah, makanlah, konsumsilah, pakailah daripada setiap rezeki yang Allah anugerahkan pada kalian. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahwa pada akhirnya kalian akan dikembalikan pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, pemirsa sekalian, kita melihat ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang memerintahkan kita untuk mencari penghidupan di atas permukaan bumi ini. Karena bagaimanapun juga kehidupan dunia ini dia belum sama dengan surga kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga kenikmatan Allah, kita tidak ada lagi usaha, kita tidak ada lagi letih capek-capek, ya. Sekadar kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita ingin makan, yang kita ingin konsumsi, ya langsung datang di hadapan kita. Adapun kehidupan dunia ini, maka asalnya kita ya bekerja. Dan memang agama ini adalah dinu amal, ya. Agama yang menganjurkan untuk kita bekerja, ya. Kerja baik yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan kita, termasuk dalam hal ini adalah mencari penghidupan, ya, ataupun kerja dalam arti amal saleh. Dan ayat ini, pemirsa sekalian, adalah penekanannya yang berkaitan dengan perintah untuk mencari penghidupan. Ada 3 kata yang perlu untuk kita garis bawahi dalam ayat ini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah Allah menginformasikan bahwa
sifat daripada bumi ini adalah dhalulan. Jadi dhalulan itu asal katanya daripada kata-kata adzul. Adzul itu artinya hina, ya. Adzul itu artinya hina. At-tadallul itu menghinakan, merendahkan diri. Makanya kita kalau melihat definisi ibadah secara bahasa, itu ada makna al-khudu' wat tadallul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Allah menjadikan bumi ini takluk bagi kita? Maksudnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mendiami bumi ini, merekalah yang bisa mengatur kehidupan ini. Merekalah yang bisa mendesain, membuat program-program di atas permukaan bumi ini, karena bumi ini memang telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita menempatinya. Di sini disebutkan wadzalulu as-sahlatul mudhallalah al-musakhkhara lima yuradu minha min masyin 'alaiha. Jadi zalul itu yang mudah diatur, ya, yang mudah diatur. Lima yuradu biha min masyin 'alaiha. Umpamanya manusia dengan santai, dengan mudah saja mendiami bumi ini, bisa berjalan ke sana kemari. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasiru fil ard, berjalanlah, berpikniklah, berkelilinglah kalian di atas permukaan bumi ini. Kenapa kita bisa berjalan di atas permukaan bumi ini? Kenapa kita bisa piknik? Kenapa kita bisa keliling, ya, ke sana kemari? Itu karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mendesain bumi ini dhalulan, ya, cocok untuk kita tempati beraktivitas, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah membentangkan bagi kalian ini bumi. Jadi bumi ini betul-betul terbentang di hadapan kita sejauh mata memandang. Iya. Jadi kata-kata firash itu memang identik dengan kenyamanan. Ya, kata-kata firash itu identik dengan nyaman, enak. Makanya dalam bahasa modern, orang Arab, ya, dalam bahasa modern itu firash itu tempat tidur, ya, kasur, ya, kasur. Kasur itu kan identik dengan tempat yang empuk, ya, tempat yang empuk. Ya, maka bumi ini Allah istilahkan firasyan karena memang dia nyaman untuk ditempati berusaha, ya. Au gharsin fiha, kita bercocok tanam, ya. Permukaan bumi ini cocok untuk ditempati bercocok tanam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mendesain bumi ditempati untuk menanam, kemudian langit yang menyirami. Ya, jadi ada bentuk kerjasama antara langit, ya, awan dengan bumi, dengan sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat, ya, adanya penguapan air ke angkasa, ya, di musim panas, menguaplah air laut itu, menguaplah air sungai dan sumber-sumber air, kemudian dia tertahan di atas, ya, di awan-awan itu. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menginginkan, maka Allah menumpahkan, ya, air hujan yang banyak itu di musim hujan, kemudian menumbuhkan daripada tanaman-tanaman tersebut. Itu bahagian daripada contoh huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan au bina'in fawqaha.
atau kita membangun tempat tinggal di atasnya. Bahkan manusia bisa membangun gedung-gedung pencakar langit yang Masya Allah luar biasa. Manusia modern pada hari ini bahkan berlomba-lomba untuk saling memodernkan daripada bangunan-bangunan mereka. Wa huwa suhulatul inqiyadi lil ghair, intinya huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bumi ini memang cocok untuk ditempati. Nah, ini adalah merupakan salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Bahwa sekedar kita mendiami bumi ini itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan mudhallalatun musakhkharatun lakum litatamakkanu min intifa'i biha an tariqil masyi 'alaiha awil bina'i fawqaha. Jadi Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengambil manfaat-manfaat apa saja yang kita inginkan. Manusia melakukan penemuan-penemuan. Setiap jengkal bumi ini semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan sejalan dengan waktu, ada hal-hal yang mungkin pada masa lalu manusia belum menemukannya. Manusia belum mengetahui tentang manfaat daripada sesuatu. Mungkin umpamanya di masa lalu orang cuma mengambil buahnya. Orang cuma mengambil buahnya, sebuah buah-buahan, sebuah buah-buahan. Tapi setelah itu ternyata manusia menuntut ilmu, ternyata pada hari ini bukan hanya sekedar buahnya, tidak ada yang tersisa. Bahkan mungkin pohonnya, bahkan kulit pohonnya, bahkan daunnya, bahkan tidak ada yang tersisa. Subhanallah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hamba-hambanya mengambil manfaat darinya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya bumi ini yang kita tempati ini, yang kita diami ini, sesungguhnya dia adalah permukaan yang terus bergerak. Bukankah bumi ini juga melakukan aktivitasnya dalam ilmu alam, bumi mengelilingi matahari dan seterusnya. Semuanya itu adalah pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendiami bumi ini atas kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasakan ada goncangan di atasnya. Sekali-sekali kalau Allah ingin memberikan ujian pada kita, terjadi gempa bumi, terjadi bencana alam, tapi yang asal adalah bumi ini kelihatannya diam, padahal sesungguhnya dia terus bergerak, dan itu merupakan bentuk daripada dhalulan. Kemudian kalimat yang kedua yang kita akan stressing, setelah Allah mengatakan dhalulan, Allah katakan famshu fi manakibiha. Famshu fi manakiha, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi ini. Itu menunjukkan bahwasanya seluruh wilayah permukaan bumi ini cocok untuk kita diami. Dan di mana saja kita pergi, di situ kita akan menemukan daripada rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara sebahagian manusia yang ternyata Masya Allah bukan mereka tinggal di daratan, ada di antara suku-suku tertentu yang ternyata mampu tinggal di atas laut. Biasa kita lihat, coba buka YouTube itu. Ada rumah-rumah yang mereka bangun di atas laut. Bukan nelayan yang pergi ke laut, tapi memang mereka tinggal di situ 24 jam. Mereka tinggal di situ. Siapa yang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka? Mereka telah mampu menaklukkan daripada lautan itu. Bagi kita yang tidak biasa, bagaimana caranya bisa tinggal di tempat itu?
Tapi karena Allah telah menjadikan bumi ini dhalulan, maka ada yang tinggal di daratan, ya, ada yang tinggal di lautan, ya, bahkan ada yang ada di atas udara, ya. Umpamanya para penerbang, ya, pilot-pilot itu, para pramugari-pramugari itu, mereka menemukan, ya, rezekinya dengan cara menjelajahi daripada ruang di atas itu, ya, bukan juga ruang angkasa, akan tetapi yang jelas berada di udara yang lepas itu. Kemudian apa pelajaran yang kita ambil dari kata-kata famshu fi manakibiha? Ini tadabbur. Jadi famshu itu berasal dari kata-kata masya yamshi, ya, masya yamshi artinya memang berjalan, ya, artinya memang berjalan. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kalian berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sombong. Ya, berjalanlah dengan cara yang biasa-biasa. Ya. Ada yang saya ingin sampaikan di sini bahwa Allah ketika menyuruh kita untuk mencari rezeki, Allah menggunakan kata-kata famshu, yaitu berjalan, ya, yaitu berjalan. Kaitannya dengan mencari rezeki. Itu satu. Saya ingin memberikan bandingan ketika Allah menyuruh kita untuk, ya, bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menemuinya dalam ibadah-ibadah kita. Allah menggunakan kata-kata fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah. Dalam surah Dzariyat, farra itu artinya berlari. Ya, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran ketika menyuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat, ya, ukhrawi, itu banyak-banyak menggunakan kata kerja cepat, ya, bahkan kata-kata lari. Fas'au ila dzikrillah, fastabiqul khairat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, falyatanafasil mutanafisun. Semua itu adalah kata kerja yang menunjukkan cepat, bergegas, bahkan lari. Ya. Makanya musabaqah itu namanya perlombaan, ya. Kenapa dikatakan musabaqah? Karena di situ orang berkompetisi. Nah, pelajaran yang kita ambil dari dua ayat ini, yang pertama, ternyata dalam urusan-urusan mencari rezeki itu, Allah cuma menyuruh kita berjalan, ya, berjalan. Tapi dalam urusan ibadah-ibadah mahdah, Allah menyuruh kita cepat, ya. Maksudnya bagaimana, ya, pemirsa sekalian? Bahwa kamu tidak usah terlalu risau dengan kehidupan ini. Ya, seakan-akan kalau kita ingin mentadabburi ayat ini, tidak usah terlalu tergesa-gesa dalam urusan dunia. Tidak usah terlalu tergopoh-gopoh, ya, sampai menyebabkan menabrak orang, sampai sikut sini, sikut sana, ya, gara-gara hanya karena ingin cepat-cepat mendapatkan apa yang ada berupa rezeki dalam kehidupan ini. Jadi saya ingin mengatakan kata-kata famshu itu hampir bisa kita katakan santai-santai saja, ya, santai-santai saja, tidak usah terlalu merekayasa kehidupan ini yang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, ya, atau bahkan mungkin tidak ada prinsip tidak ada prinsip haram, ya, dalam kehidupan kita ini. Yang ada adalah prinsip serba permisif, ya, prinsip serba boleh, ya, yang pada akhirnya kita tidak pernah mengindahkan lagi namanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, karena kita tidak berjalan secara secara normatif, ya. Namun ketika dalam urusan-urusan ibadah, kadang-kadang kita balik, pemirsa sekalian. Dalam urusan mencari rezeki kita terlalu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, ya. Lihatlah sebagian di antara kita mungkin, ya, itu juga tidak salah sebenarnya, ya, bangun cepat-cepat, ya, bahkan mungkin di sebagian kota-kota besar yang terkenal dengan macetnya, mungkin seperti kota Jakarta, ya, kota Surabaya, mungkin kota Makassar, ada orang yang keluar dari rumahnya itu sebelum subuh, ya, atau pas habis sholat subuh, karena
Jangan sampai di jalan itu kena macet. Iya. Itu tentu ya tidak salah. Tapi pesan daripada ayat ini, pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan kehidupan kita ini yang membuat kehidupan dunia kita itu merasa nyaman kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi ini, tidak perlu merekayasa kehidupan ini sampai berbohong, sampai berdusta, sampai menipu orang, ya, dan lain sebagainya. Termasuk di antara contoh-contoh daripada ingin tergesa-gesa dalam kehidupan ini, hal-hal yang memiliki proses dalam kehidupan ini, tapi sepertinya kita ingin menempuh ya dalam jangka waktu yang singkat. Ya, umpamanya saja kalau kita mengambil contoh bahwa kita ini dalam berusaha, ya tentu punya tahapan-tahapan. Ya, tidak mungkinlah tiba-tiba kita ini seketika menjadi orang yang konglomerat, tiba-tiba memiliki aset yang miliaran, yang triliunan. Ya, maka kita memulai usaha itu dari yang kecil-kecil. Ya, mungkin mulai dari hal-hal yang sederhana, yang mungkin anggarannya ya mungkin 1 juta, 2 juta. Ya, tahun depan mungkin sudah naik lagi omsetnya menjadi 10 juta. Begitu seterusnya. Ya. Tapi karena ada orang yang tidak ingin melewati daripada tahapan-tahapan kehidupan ini, ingin cepat kaya, ya, ingin cepat memiliki, maka dia melakukan hal-hal yang sifatnya mempercepat, ya, akselerasi. Maka segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak ada lagi namanya rambu-rambu kehidupan. Dalam kehidupan ini tidak ada lagi sesuatu yang kita istilahkan haram, ya. Semuanya serba boleh, semuanya serba ya permisif. Nah, inilah pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pesan dalam ayat ini. Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Apa makna daripada wa kulu mir rizqihi? Makanlah. Jadi kata para ahli tafsir, kata-kata makan di sini bukan berarti bahwa kegiatan kita hanya kegiatan makan. Ya, kita ini mencari rezeki, ada yang kita makan, ada yang kita pakai, ya, akan ada yang kita tempati bermalam, menginap, ya. Tapi kata-kata wa kulu mir rizqihi ini, ya, menunjukkan bahwasanya memang di antara hal yang menjadi kebutuhan mendesak kita, ya. Kita butuh tempat tinggal, ya, kita butuh kendaraan. Semua itu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya. Akan tetapi yang paling mendesak dalam kehidupan kita ini, yang tidak pernah kita ya libur makan kecuali kalau puasa, ya, seperti bulan suci Ramadan ini, itu adalah kegiatan makan dan minum, ya. Itulah kegiatan makan dan minum. Artinya kegiatan yang paling banyak menyita, ya, waktu kita ini memang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum ini. Akan tetapi maksudnya menyebutkan kata-kata makan, akan tetapi maksudnya adalah memanfaatkan seluruh fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah dalam kaidah usul fikih namanya, kaidah mengatakan al-aslu fil asya'il ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, asalnya daripada segala sesuatu itu adalah menunjukkan tentang ya pembolehan. Pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan lagi penjelasan selanjutnya daripada ayat yang mulia ini. Dikatakan fal ayatul karimah da'watun harratun lil muslimin likay yantafi'u bima fil ardi min kunuz hatta yastaghnu an ghairihim fi mat'amihim wa mashrabihim wa malbasihim
wasairi umuri ma'ashihim. Ayat ini adalah ajakan kepada setiap kita orang-orang beriman ini untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di atas permukaan bumi ini. Ya, silahkan kita mengolah, silahkan kita menemukan menemukan penemuan-penemuan, ya, sehingga apa yang Allah ciptakan ini kita bisa olah, ya, kita bisa olah berkaitan dengan kita bisa merangkai, berkaitan bisa kita membuat pabrik, ya, semua. Di sini dikatakan hatta yastaghnu an ghairihim fi mat'amim. Agar supaya kita umat Islam ini tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Ya, tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Mungkin orang lain yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berbeda keyakinan dengan kita, di mana mereka dalam hal-hal yang sifatnya teknologi, itu mereka lebih berkembang dibandingkan dengan umat Islam. Nah, kalau itu yang terjadi, dan itu yang terjadi pada hari ini, pemirsa, ya, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ya teknologi-teknologi ini hampir bisa dikatakan itu ditemukan oleh orang-orang kafir pada hari ini. Kalau yang memproduksi makanan-makanan dan minuman-minuman itu di tangan orang-orang kafir, tentu saja mereka tidak mengindahkan perkara-perkara apa yang dimaksud dengan haram, apa yang dimaksud dengan ya halal. Ya, makanya kita ini menuntut ya kepada setiap produsen-produsen untuk mencantumkan label halal MUI. Ya, karena itu menjadi standar kita. Ya, cara pemotongan hewan, cara penyembelihan, cara di ekspor, cara diimpor dan seterusnya, itu perlu kita memiliki ilmunya tentang hal itu, karena kalau tidak, ya, bisa-bisa apa yang kita makan ini, apa yang kita konsumsi ini, paling minimal dia merupakan barang-barang yang syubhat. Ya. Dan umat Islam memang perlu juga mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih-fikih yang seperti itu. Umpamanya, seorang pedagang ayam potong, ya, saudara kita, orang-orang Islam pedagang ayam potong, ya, harus mereka memahami bahwa ada namanya bangkai, ya. Jangan-jangan ayam-ayam yang sudah mati di perjalanan itu dicampur dengan ayam-ayam yang baru mau disembelih, ya, hanya karena memburu keuntungan semata, sehingga tidak lagi memperhatikan aspek-aspek kehalalan daripada makanan dan minuman tersebut. Begitu juga tentang pakaian, ya, ada pakaian-pakaian yang halal bagi kita, ya. Ada hal-hal yang tidak dibolehkan bagi umat Islam. Umpamanya saja, ya, kalau yang mendesain daripada pakaian-pakaian orang-orang Islam itu adalah orang-orang kafir, maka mungkin mereka tidak mengindahkan bagaimana etika-etika yang telah ditetapkan oleh Islam. Kita dalam Islam, kita mengenal ada namanya aurat, ya, ada namanya aurat, dan ketika aurat itu kita kita nampakkan secara sengaja, tentu kita berdosa. Maka perlu ada desainer di kalangan umat Islam yang membuat baju-baju mereka, yang membuat ya celana-celana mereka, supaya tidak didesain yang mempertontonkan aurat. Nah, sekarang ini kadang-kadang kita masuk ke toko, ya, kita mau beli bagaimana? Ya, tidak dibeli, kita juga butuh. Ya, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan penemuan-penemuan itu sesungguhnya merupakan hak daripada orang-orang Islam. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Bahwa hikmah itu adalah merupakan barang hilangnya orang-orang Islam, barang hilangnya orang-orang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha, di mana saja mereka temukan itu, maka mereka lah yang paling berhak untuk memanfaatkan daripada hal tersebut. Ada saya menukil perkataan seorang ulama Syafi'iyah, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Qala Al-Imam An-Nawawi fi Muqaddimatil Majmu'. Berkata Imam Nawawi dalam muqaddimah bukunya yang bernama Al-Majmu', inna 'alal ummatil islamiyati an ta'mala 'ala istithmari
wa intaji kulli hajatiha hatta al-ibrah. Jadi beliau mengatakan bahwa seharusnya umat Islam ini bekerja kemudian melahirkan daripada penemuan-penemuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam itu. Beliau mengatakan hattal ibrah, sampai kebutuhan seperti jarum, seharusnya itu ditemukan oleh umat Islam. Akan tetapi apa yang terjadi pada jamaah ini pada hari ini, jamaah sekalian, Allahul musta'an. Yang paling menyedihkan adalah ketika umat Islam buntu dalam penemuan-penemuan teknologi. Yang paling menyedihkan lagi adalah ketika sebahagian umat Islam ini berusaha untuk melakukan penemuan-penemuan dalam bidang agama. Ketika penemuan-penemuan itu dikembangkan dalam bidang agama, maka akan terjadi tumpukan-tumpukan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita lihat pada hari ini, bukannya umat Islam berinovasi dalam urusan-urusan penemuan keduniaan, akan tetapi banyak di antara mereka yang berinovasi dalam hal-hal kaitannya dengan ibadah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah mencontohkan, Rasul tidak pernah mencontohkan. Maka jangan sampai karena keminderan umat Islam tidak mendapatkan penemuan-penemuan dalam bidang teknologi, akhirnya agama ini yang menjadi korban, dan akhirnya dia merupakan kumpulan-kumpulan bid'ah dan kumpulan-kumpulan tambahan yang kita tidak butuhkan. Apa yang saya sebutkan dari pernyataan ini pernah saya membaca dari buku Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, sampai sebuah jarum mestinya itu dibuat oleh umat Islam. Litastaghni an ghairiha, agar supaya kita tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Wa illa ihtajat ilal ghairi biqadri ma qassarat fil intaji wa qad a'ta Allahu tabaraka ta'ala al-alam al-islawi al-awlawiyah. Kalau umat Islam tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, maka tentu saja hal-hal yang sifatnya kebutuhan kita ini akan diambil alih oleh orang lain. Kita lihatlah umpamanya apa yang terjadi di Palestina. Yang menguasai Palestina pada hari ini adalah orang-orang Zionis, orang-orang Israel. Lihatlah umat kita, umat Islam yang baru-baru terjadi ini di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka dibantai, mereka diikat kakinya dan tangannya, sambil mereka orang-orang Israel itu laknatullah alaih mengancam dengan senjata-senjata, dengan sepatu-sepatu laras. Andaikan umat Islam yang memiliki keahlian dalam bidang itu, maka tentu pertandingan ini bisa seimbang. Akan tetapi kita melihat sangat tidak seimbang daripada pertempuran ini, sebab umat Islam hanya memiliki tangan kosong, sementara di tangan orang-orang kafir persenjataan yang canggih, dan tentu hanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'alaihim an yahtallu makanahum wa yuhafidhu ala makanatihim wa yushayyidu kiyanahum bid-dini wad dunya ma'an. Kata Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada umat Islam, hendaknya kita menguasai daripada fasilitas-fasilitas tersebut, dan kita menjaga daripada bumi kita ini. Di antaranya menjaga agar supaya tidak terjadinya erosi, menjaga agar supaya tetap hutan-hutan ini lestari. Tapi apa yang terjadi, pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada pemimpin-pemimpin yang rakus, maka pada akhirnya kebijakan-kebijakan mereka itu memiskinkan rakyat kita dan justru memperkaya daripada orang-orang yang datang dari luar, dan kita ini terancam akan terjajah karena sesungguhnya kita tinggal di negeri kita sendiri, akan tetapi tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana orang-orang yang datang dari luar. Di sini dikatakan, وَقَدْ أَفَاضَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. Ulama telah banyak memberikan penjelasan tentang ayat ini, yaitu هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. Maka
pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengawali dari ayat yang kita sebutkan tadi, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Intinya kita berkarya ini, intinya kita beramal ini pada dasarnya adalah semuanya amal saleh. Termasuk dalam hal ini mencari rezeki, maka rezeki yang halal itu adalah rezeki yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai sekalian manusia, nikmati apa yang ada di atas permukaan bumi ini yang halal-halal dan yang baik-baik saja. Maka ketika kita menghubungkan antara aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini dengan ingatan kita bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Kalau yang berkaitan dengan persoalan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, tentu pertanggungjawabannya adalah halalkah, ya, atau ada syubhatnya, atau ada haramnya. Kalau hal itu sesuatu yang boleh dan halal, maka pertanyaan berikutnya diarahkan kemana? Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada nikmat yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki dan tumit seorang hamba di hari kemudian kelak nanti pada hari penghisaban terkecuali terlebih dahulu ditanyai tentang 4 persoalan yang merupakan tanggung jawabnya. Yang pertama an umrihi, ditanya tentang umur. Yang kedua an syababi, tentang masa muda. Kenapa Nabi menyebutkan masa muda? Padahal masa muda itu sudah masuk di dalam umur. Dipertanyakan karena dia merupakan umur yang paling potensial, ya, yang tentu saja tidak sama dengan orang yang sudah lanjut usia. Maka di samping umurnya ditanyakan secara umum, kemudian masa mudanya ditanyakan secara khusus. Maka kita, ya, yang sempat menikmati masa muda ini, ya, itu harus ingat bahwa ada pertanggungjawaban khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wan ilmihi madza amila bihi. Ternyata ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah merupakan nikmat yang terbesar, ya, nikmat yang terbesar, ya, nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, kamu dengan ilmumu itu, kau apakan ilmumu itu? Kalau ilmu tentang yang berkaitan dengan din dan agama, itu wajib kita men-share-nya, wajib kita membagikan kepada orang lain. Iya, apa yang saya lakukan pada kesempatan ini adalah bahagian daripada agar supaya pertanggungjawaban kita menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang saya faham, ada satu ayat yang saya ngerti, saya sampaikan agar supaya pertanggungjawaban keilmuan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ringan. Iya. Kaitan dengan membaca Al-Quran, ya, itu membutuhkan belajar, membutuhkan pengajaran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada, ya, orang lain. Semua, ya. Dan yang terakhir, yang keempat di antara pertanggungjawaban itu, wa 'an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Ada hal yang menarik dalam 4 pertanyaan ini. Tentang umur 1 pertanyaannya, tentang masa muda 1 pertanyaannya, tentang ilmu 1 pertanyaannya, tapi tentang harta 2 pertanyaannya. Itu menunjukkan bahwa dia lebih berat. Karena Nabi mengatakan, dari mana kau peroleh? Berarti kita perlu selektif dalam mencari rezeki. Bukan yang penting sudah ada. Yang kedua, andaikan pun itu kita dapatkan dengan cara yang legal, dengan cara yang halal, maka satu lagi pertanggungjawaban kita, wa fima anfaqahu, ya, kemana kita belanjakan. Maka yang pertama, kita berusaha untuk melatih diri, ya, bagaimana berusaha untuk mendapatkan dan memiliki. Ya. Setelah kita memiliki daripada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berikutnya atau latihan berikutnya
bagaimana kita latihan untuk melepaskan sebahagian daripada apa yang kita miliki itu. Nah, ketika kita katakan bahwa berusaha untuk melepaskan sebahagian daripada apa yang kita miliki, masuklah di dalamnya zakat-zakat, masuk di dalamnya infak-infak, masuk di dalamnya sedekah-sedekah, ya, apalagi di bulan Ramadan yang seperti ini, momennya untuk kita latihan melepas, ya, melepas. Bukan juga semuanya kita lepaskan, ya. Bukan rumah kita lepaskan, ya, tapi hanya 2,5% dari usaha-usaha kita, dari bisnis-bisnis kita, dari peternakan-peternakan kita, dari pertanian-pertanian kita, ya, sedikit sekali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan materinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.